que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba... Nama Indonesia mendadak menjadi momok menakutkan setelah Veda Ega Pratama sukses mengacak-acak dominasi rider dunia di sirkuit Brno, Republik Ceko dengan cara yang luar biasa. Dihantam sanksi penalti berat yang memaksanya start dari posisi buncit urutan ke-20, Veda justru mengamuk sejak lap pertama. Lewat strategi ban keras SC2 yang sangat berani, ia melepaskan kecepatan brutal, mencetak rekor fastest lap hingga sukses finish di posisi 5 besar. Aksi gila ini langsung membuat legenda MotoGP Marc Marquez melongo dan mengakui kejeniusan Veda. Bahkan bos besar Ducati terang-terangan tertarik merekrutnya untuk naik kelas ke Moto2 musim depan. Wah. Kini bermodalkan evaluasi matang dari Brno, Veda bersiap membawa misi besar untuk menaklukkan sirkuit Assen Belanda akhir pekan ini demi mendepak rival terdekatnya Marco Morelli dari 5 besar klasemen dunia. Padok Eropa kini dibuat ketakutan menanti kejutan berikutnya dari sang predator muda. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Gempar, aksi brutal Veda Ega di Brno bikin Marquez dan bos Ducati turun tangan. Rival kini ketakutan jelang GP Assen. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bagaimana mungkin seorang pembalap rookie yang baru berusia 17 tahun dihantam sanksi penalti berat, harus memulai balapan dari posisi buncit urutan ke-20, tiba-tiba bisa mengacak-ngacak barisan depan dan finish di posisi 5 besar? Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah pertunjukan kecerdasan super gila, kecepatan brutal, dan mentalitas predator dari seorang rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Aksi gilanya di sirkuit Brno, Republik Ceko kemarin tidak hanya membuat para rivalnya gemetaran, tapi juga sukses membuat sang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez, angkat bicara dengan nada tak percaya. Bahkan, bos besar Ducati sampai ikut terpesona dan langsung melempar sinyal ketertarikan yang bisa mengubah peta masa depan balap dunia. Ada rahasia teknis apa di balik motor Honda tim Asia miliknya? Bagaimana taktik ban yang sangat berani bisa menghancurkan dominasi pembalap Eropa? Dan seberapa besar ancaman nyata Veda Ega bagi para rivalnya yang kini sedang ketakutan menyambut seri klasik di sirkuit Assen Belanda? Mari kita bedah secara super detail, tajam, dan tuntas. Kita bongkar rahasia dapur Honda tim Asia di GP Ceko kemarin. Ini adalah keputusan teknis paling radikal dan paling berani sepanjang musim 2026. Selama 8 seri sebelumnya, Veda selalu bermain aman dengan menggunakan karakter bawaan motor Honda NSF 250 RW yang sangat manja dengan kompon ban lunak. Veda biasanya selalu mengandalkan ban Pirelli SC1 di area belakang demi mendatangkan cengkraman instan. Tapi di Brno, semua teori itu dibuang ke tempat sampah. Veda dan tim mekaniknya justru mengambil keputusan ekstrim, memasang kombinasi ban Pirelli SC2 di depan dan SC2 di belakang. Ya, Anda tidak salah dengar, kompon yang lebih keras. Karakteristik ban ini sangat keras, butuh waktu lebih lama untuk mencapai suhu optimal dan biasanya dihindari oleh pembalap yang harus start dari posisi belakang karena berisiko tergelincir di lap-lap awal. Tapi, apa yang terjadi? Kejeniusan Veda langsung terlihat. Karakter lintasan Brno yang abrasif dan membutuhkan kestabilan tinggi justru berhasil ditaklukkan dengan sempurna. Pilihan ban yang sama dengan para pemburu podium teratas ini menjadi senjata rahasia yang mengubah motor Honda Veda menjadi monster tikungan yang sangat stabil. Saat lampu hijau menyala dan semua pembalap masih ragu-ragu mencari titik pengereman, Veda langsung melepaskan kecepatan brutal. Start dari grid ke-20 akibat sanksi penalti jelas bukan hal mudah. Tapi Veda mengamuk sejak tikungan pertama. Hanya dalam satu lap saja, dia melakukan aksi overtake massal yang sangat bersih sekaligus mematikan, dengan langsung melesat naik 9 posisi sekaligus untuk menembus urutan ke-11, sebelum akhirnya berhasil mengintai ekor grup depan di peringkat 7 pada lap ketiga. Puncaknya terjadi pada lap keempat, saat Veda menunjukkan kepada mata dunia mengapa dirinya disebut sebagai rider paling berbahaya musim ini.
Di tengah kepungan pembalap Eropa, Veda menghentak lintasan dengan mencatatkan fastest lap atau rekor putaran tercepat sepanjang balapan, menyentuh waktu luar biasa 2 menit 4,524 detik. Gila! Catatan waktu ini diraih saat data teknis menunjukkan top speed track lurus motor Honda miliknya bukanlah yang tertinggi di lintasan Brno. Ini membuktikan satu hal, Veda sangat dominan di sektor tikungan, memiliki manajemen pengereman yang sangat dalam, dan mampu menjaga ritme balap dengan ketenangan seorang juara dunia. Meskipun pada pertengahan lomba, motor Veda sempat terlihat sedikit sliding akibat tekanan tinggi sejak awal, Veda dengan sangat cerdas mampu mengontrol sasis motornya hingga kita bicara jujur dan apa adanya tentang apa yang terjadi di belakang layar paddock setelah balapan selesai. Performa super gila yang dipertontonkan Veda di lintasan Brno kemarin ternyata bukan cuma bikin penonton di tribun berdiri, tapi benar-benar memukul telak ego para pembalap papan atas di kelas utama MotoGP. Seorang pemegang gelar juara dunia sekelas Marc Marquez bahkan tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Dengan sangat jujur dan tanpa basa-basi, Marquez langsung menganalisis gaya balap Veda yang dinilainya benar-benar di luar nalar untuk ukuran seorang pendatang baru. Marquez geleng-geleng kepala melihat bagaimana mungkin seorang rookie muda yang baru berumur 17 tahun bisa menciptakan sebuah kecerdasan super gila di atas lintasan sekejam Brno. Marquez secara terbuka memuji Veda sebagai anak emas Indonesia yang punya masa depan luar biasa cerah dan menilai gaya balapnya sangat matang serta berbeda dari pembalap muda kebanyakan. Menurut analisis jujur Marquez, kalian bisa melihat sendiri bagaimana Veda ini berbeda dari yang lain. Selalu tenang namun sangat mematikan saat mengeksekusi tikungan. Jika Veda bisa terus konsisten mempertahankan posisinya di peringkat 5 besar dunia Moto3, maka musim depan dia sudah sangat pantas dan siap untuk langsung naik kelas ke kompetisi Moto2 yang jauh lebih brutal. Menariknya, Marquez yang sekarang berada di kubu Ducati ini tidak mau menyia-nyiakan bakat mentah yang sangat langka ini. Dia bahkan langsung memberikan rekomendasi tajam kepada bos timnya sendiri agar bergerak cepat mengamankan tanda tangan Veda sebelum diserobot oleh pabrikan rival. Seraya berharap di lintasan Belanda nanti, Veda bisa mendapatkan podium pertama dan kembali membuat seisi paddock terpesona. Pernyataan jujur dari Marquez ini ternyata langsung disambar dengan nada yang tak kalah optimis oleh bos besar Ducati. Sang bos mengakui secara terang-terangan bahwa dia melihat ada kejeniusan murni di dalam diri Veda. Bos Ducati mengaku sangat menyukai cara Veda menaklukkan setiap sudut tikungan dengan kombinasi kecepatan dan perhitungan yang matang. Dia bahkan melempar tawaran terbaiknya sambil berandai-andai. Jika musim depan Veda benar-benar naik kelas ke Moto2, Ducati sangat berharap bisa merekrut pembalap muda berbakat ini masuk ke dalam struktur tim mereka. Sang bos sangat yakin, bekerja sama dengan pembalap secerdas Veda tidak hanya akan melahirkan prestasi besar, tapi juga memberikan keuntungan yang sangat melimpah di sirkuit manapun karena daya tarik dan mentalitas juaranya yang luar biasa. Seluruh isi paddock benar-benar dibuat terpesona oleh magnet seorang Veda yang kini menjadi buah bibir nomor 1 di Eropa. Sekarang, mari kita berikan peringatan keras dan kata-kata tajam langsung ke wajah para rival yang saat ini sedang duduk gelisah di papan atas klasemen. Dengar ini baik-baik untuk Anda, Maxino Quiles, sang pemimpin klasemen sementara dari CFM Moto Gaviota Aspartim dengan 186 poin Anda. Jangan pernah berani tidur nyenyak. Jarak 104 poin yang Anda miliki saat ini sama sekali tidak aman selama Veda terus meledak seperti di Brno. Anda memimpin karena Anda memulai dari depan, sementara Veda merangkak dari posisi 20 dan masih bisa mengancam posisi 5 besar. Untuk Alvaro Carpe di posisi kedua dan Brian Uriarte di posisi ketiga yang kemarin berhasil finish sebagai runner-up di Ceko, kalian harus tahu bahwa kalian beruntung karena Veda terkena sanksi penalti di sesi kualifikasi. Jika Veda memulai balapan dari barisan depan bersama kalian, podium juara di Brno dipastikan sudah jatuh ke tangan pembalap Indonesia ini. Dan terkhusus untuk Marco Morelli, pembalap yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara, bersiap-siaplah untuk digusur. Selisih poin Anda dengan Veda kini hanya tersisa 4 angka saja. 4 poin yang sangat tipis. 4 poin yang akan langsung hangus terbakar oleh kecepatan brutal Veda di sirkuit berikutnya.
Jangan lupakan juga persaingan panas di kategori Rookie of the Year atau gelar pembalap pendatang baru terbaik musim 2026. Brian Uriarte saat ini memimpin klasemen rookie dengan 92 poin, disusul ketat oleh Veda dengan 82 poin, dan Hakim Dennis di posisi ketiga dengan 73 poin. Dennis, Salmela, O'Gorman, hingga Jesus Rius, kalian semua hanyalah pelengkap grid jika dibandingkan dengan determinasi tinggi yang dimiliki oleh Veda. Veda sudah mengantongi evaluasi berharga dari Brno. Dia sudah tahu cara mengelola momen krusial di lap akhir. Jika di Brno, Veda bisa belajar menahan gempuran lap akhir setelah duel ketat yang sempat membuatnya melolak ke posisi 6 sebelum finish kelima, maka di seri berikutnya Veda akan menjelma menjadi eksekutor lap akhir yang tanpa ampun. Kini, fokus penuh Vedat langsung diarahkan ke seri ke-10 yang sangat legendaris, Sirkuit Assen, Belanda. Balapan yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 ini akan menjadi saksi sejarah apakah konsistensi brutal Veda bisa kembali menghancurkan dominasi pembalap Eropa. Sirkuit Assen yang dikenal memiliki karakter tikungan cepat dan mengalir akan menjadi makanan empuk bagi setup motor Veda yang sudah terbukti sangat mengerikan di tikungan. Veda tidak hanya mengincar posisi 5 besar, dia datang ke Belanda untuk merebut podium tertinggi, menggeser Marco Morelli, memangkas jarak dari Brian Uriarte, dan membuat seluruh isi pedok sirkuit Assen kembali terpesona. Apakah Veda Ida Pratama akan berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya di tanah Belanda dan membuktikan ramalan Marc Marquez menjadi kenyataan? Ataukah para rival mampu menahan gempuran sang predator muda Indonesia ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan analisis tajam seputar dunia balap motor Eropa hanya di sini. Sampai jumpa di Aspal Assen. Veda Ega, gaspol! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Motivation inside my current role with KTM. Jagat maya dipaksa terperangah setelah melihat kejeniusan dan kecepatan brutal Veda Ega Pratama di sirkuit Brno, Ceko kemarin. Bayangkan saja, dihantam penalti berat hingga harus start dari posisi ke-20, rookie ajaib asuhan Honda Tim Asia ini mengamuk secara brutal, melibas belasan pembalap hingga sukses merebut rekor waktu lap tercepat dan finish di posisi 5 besar. Aksi magis ini langsung memicu gempa tektonik di pedok. Legenda MotoGP Dani Pedrosa terang-terangan memuji kecerdasannya. Sementara bos KTM dibuat meradang sekaligus panik hingga berniat membajak Veda dari Honda musim depan. Wow. Kini jelang seri ke-10 di sirkuit Assen Belanda akhir pekan ini. Sejarah besar 10 tahun lalu milik Francesco Bagnaia diprediksi akan terulang lewat tangan dingin pembalap asal Gunung Kidul ini. Apakah Veda akan mencetak podium tertinggi dan meremukkan dominasi kubangan motor KTM? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Mengulang ramalan 10 tahun lalu, akankah kecerdasan Veda Ega di Assen hancurkan dominasi kubangan KTM? Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Siapa yang menyangka di tengah gempuran teknologi dan dominasi mutlak motor-motor KTM yang punya dapur pacu brutal, sesosok rookie ajaib dengan motor Honda NSF 250 RW mampu mengacak-acak barisan depan kejuaraan dunia Moto3 2026. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini adalah pembuktian mental. Jagat maya dipaksa terperangah setelah melihat aksi gila Veda di sirkuit Brno, Ceko minggu lalu. Dan kini, jelang seri ke-10 di Moto3 Belanda 2026, sebuah takdir besar mulai diperbincangkan.
Apakah Veda akan tetap setia mendongkrak performa Honda atau justru berbelok membelot ke kubu KTM demi gelar juara dunia? Tahan nafas Anda, karena kita akan membedah secara rasis, tajam, dan super mendetail mengapa rider Indonesia ini disebut-sebut sebagai jelmaan Francesco Bagnaia 10 tahun lalu. Mari kita putar kembali waktu ke hari Minggu 21 Juni 2026 di sirkuit Brno, Ceko. Balapan belum dimulai, namun Veda sudah dihantam badai besar. Akibat penalti berat turun 12 posisi start karena dinilai melambatkan motor saat sesi kualifikasi, Veda dipaksa mundur jauh, terasing di grid ke-20. Bagi pembalap biasa, start dari posisi ke-20 di kelas ringan Moto3 adalah vonis mati untuk peluang podium. Jarak pandang tertutup, resiko kecelakaan massal di tikungan pertama sangat tinggi, dan gap dengan rombongan depan terlampau jauh. Tapi ingat, yang kita bicarakan adalah Veda Ega Pratama, seorang comeback king dengan kecerdasan taktik di atas rata-rata. Begitu lampu start padam, ledakan performa langsung meledak. Di lap pertama saja, saat rider-rider lain masih sibuk mencari celah keselamatan, Veda langsung tampil agresif secara brutal. Menyalip satu demi satu rival di depannya bak membelah air, Veda merangsek naik 11 posisi dan langsung mengunci peringkat ke-9. Sebuah lonjakan luar biasa yang langsung merosak ritme balap tim-tim Eropa. Tidak berhenti di situ saja, masuk ke lap kelima, kelihayan Veda semakin menjadi-jadi. Veda sukses menembus posisi 6 besar dan secara luar biasa mencatatkan waktu lap tercepat. Di lap ke-6, sirkuit Brno bergemuruh. Veda melakukan manuver tajam yang sangat bersih, menyalip Uriarte, O'Gorman hingga Alvaro Karpek untuk merangsek masuk ke posisi podium ketiga. Meskipun jalannya balapan sangat dinamis, di mana pada putaran ke-8 Veda sempat melorot ke posisi 6 karena kalah top speed di trek lurus oleh kepungan KTM milik Brian Uriarte, Maximo Quiles, David Almanza, dan Hakim Danish, Veda tidak kehilangan ketenangannya. Hingga garis finish berkibar, Veda sukses mengamankan posisi kelima hanya terpaut 0,9 detik saja dari sang pemenang, Hakim Danish. Jarak di bawah 1 detik dari posisi ke-20. Ini adalah performa yang sangat gila dan berbahaya. Bukti otentik bahwa Veda adalah rider dengan kecepatan brutal ada di papan pencatat waktu resmi Moto3 Ceko 2026. Di tengah kepungan debu dan tekanan psikologis tingkat tinggi di lintasan lalu lintas balap yang padat, Veda menoreh tinta emas. Veda membukukan waktu lap fantastis, 2 menit 0,524 detik. Catatan ini resmi menjadi fastest lap alias rekor waktu lap tercepat sepanjang balapan Moto3 Ceko 2026. Tidak ada satupun pembalap di grid Moto3, termasuk para penunggang KTM yang superior, yang mampu menyamai atau bahkan mendekati catatan waktu brutal milik Veda ini hingga balapan selesai. Waktu fantastis ini dicetak justru saat Veda sedang melakukan aksi pengejaran gila-gilaan menuju grup depan. Hal ini membuktikan satu hal, kecepatan alami Veda akan tetap keluar secara maksimal baik dalam kondisi balapan normal maupun di bawah tekanan intimidasi lawan. Performa super konsisten ini langsung memicu gempa tektonik di padok MotoGP. Legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Pedrosa secara jujur dan terbuka membongkar analisisnya ke media. Jika Veda tidak terkena penalti dan posisi startnya tetap di P8, maka tidak menutup kemungkinan dia akan jauh lebih baik hasilnya, bahkan bisa podium atas. Saya melihat kecerdasan Veda dalam membawa motornya sudah sangat pantas jika Veda naik kelas. Saya akui, musim ini juga dia akan menggeser pembalap di depan dan masuk 5 besar. Semoga di GP Belanda minggu depan ini, Veda aman dari penalti dan bisa mendapat start yang baik. Pedrosa juga menegaskan bahwa tim mekanik Honda Team Asia harus segera berbenah dan meningkatkan kualitas motor NSF 250 RW agar lebih bandel lagi di lintasan demi mengimbangi kejeniusan Veda. Efek domino dari kejeniusan Veda bersaing di kubangan motor-motor KTM ini ternyata membuat petinggi pabrikan asal Australia tersebut terkesima sekaligus panik. Bagaimana tidak?
Di detik-detik terakhir sebelum menyentuh garis finish, Veda dengan cerdas melibas andalan mereka, Alvaro Carpe, hingga sang bos KTM meradang dan berkomentar tajam. Saya begitu kecewa dengan pembalap saya bisa kalah dengan pembalap Honda satu ini. Bagaimana jika dia bisa merasakan menjadi rider KTM? Apakah akan mengubah peta kekuatan baru di Moto3 musim depan jika dia saya rekrut? Itu sangat mungkin sekali jika menjadi kenyataan. Bos KTM secara terang-terangan mengakui bahwa Veda adalah ancaman nyata yang lebih baik direkrut daripada harus dihadapi sebagai musuh di lintasan. Kini muncul pertanyaan besar yang membuat para pengamat balap Eropa berdebat. Mending bertahan di Honda atau pindah ke KTM? Jika kita melihat klasemen saat ini, Veda berdiri kokoh di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 82 poin. Beberapa sumber menyebutkan 83 poin berkat konsistensi 2 kali podium ketiga di Brazil dan Prancis. Namun, sorotan tajam tertuju pada fakta bahwa di barisan 6 besar GP Ceko kemarin, hanya Veda satu-satunya penunggang motor Honda. Pembalap Honda lainnya tercecer jauh di grup kedua. 5 pembalap lainnya di grup teratas semuanya menggunakan dominasi mesin KTM RC250 GP yang terkenal unggul mutlak dalam urusan dapur pacu dan akselerasi trek lurus. Apakah Veda bakal langsung juara jika menunggangi KTM? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun, sejarah mencatat bahwa kesuksesan sejati seorang legenda seringkali lahir dari situasi yang paling menantang. Mari kita tengok sejarah tepat 10 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Juni 2016 di sirkuit Assen, Belanda. Saat itu, seorang pemuda bernama Francesco Pecco Bagnaia memenangkan balapan Moto3 Belanda yang bersejarah di atas motor Mahindra, sebuah pabrikan asal India yang secara teknologi tertinggal jauh dari Honda dan KTM. Motor Mahindra MGP30 saat itu dinilai memiliki potensi yang sangat terbatas. Namun dengan motor yang dianggap kurang kompetitif itulah, Van Bagnaia mengalahkan kemustahilan. Dia finish di peringkat keempat klasemen akhir Moto3, sementara pembalap Mahindra terbaik berikutnya hanya mampu bertengger di urutan ke-16. Gara-gara kejeniusan Bagnaia yang mampu tampil sangat cepat dengan motor yang tidak diunggulkan, pabrikan besar seperti Ducati dan Yamaha langsung mengincarnya. Tiket emas menuju MotoGP pun langsung dikantongi Bagnaia sejak tahun 2017 lewat tim satelit Pramac Ducati. Veda Ega Pratama kini berada di jalur nubuat yang persis sama dengan Pecco Bagnaia. Bertahan di Honda Team Asia dan berjuang meningkatkan kualitas motor legendaris Jepang ini akan membentuk mentalitasnya menjadi pembalap yang jauh lebih matang, cerdas, dan berbahaya di kelas-kelas berikutnya. Para rival di kelas rookie kini benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Veda Ega Pratama secara konsisten terus menyebarkan teror dan mengancam tahta tertinggi perburuan gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Usai drama epik nan gila di GP Ceko, posisi Veda di peringkat kedua klasemen pembalap pendatang baru semakin kokoh dan siap menerkam posisi puncak kapan saja. Mari kita bongkar bagaimana peta kekuatan para rookie ini bergoyang setelah dihantam kecepatan brutal Veda di Brno. Di posisi puncak klasemen rookie, saat ini masih dikuasai oleh andalan Red Bull KTM Aho, Brian Uriarte, dengan koleksi 92 poin. Namun Uriarte jelas sedang berkeringat dingin karena Veda yang berada tepat di bawahnya kini mengantongi 82 poin, hanya selisih tipis 10 angka saja. Target utama untuk menggudai tahta tertinggi di Assen sudah di depan mata. Sementara itu, Hakim Danis dari tim Aeon Credit MT Helmets MSI meskipun sukses memenangkan balapan di Brno kemarin, posisinya masih tertahan di peringkat ketiga dengan 73 poin, membayangi ketat di belakang Veda. Jauh di barisan belakang, para rival lainnya seolah kehabisan nafas dan tertinggal di dunianya sendiri. Ada Rico Salmela dari Red Bull KTM Tech 3 yang tercecer di peringkat keempat dengan 35 poin. Diikuti oleh Casey O'Gorman dari SIG 58 Squadra Corse yang kemarin sempat menjadi korban overtake brutal dari Veda di tikungan Brno. Lalu di posisi ke-6 ada Jesus Rios dari Rivacol Snipers Team yang baru mengemas 24 poin, disusul Leo Ramberstorfer yang hanya mengantongi
mengantongi 4 poin saja. Bahkan rekan setim Veda di Honda Tim Asia Zen Mitani masih harus terseok-seok di posisi juru kunci dengan raihan 2 poin karena masih kesulitan beradaptasi dengan keliaran mesin Moto3. Lihat selisih angka yang begitu mencolok itu. Brian Uriarte yang berada di puncak kini berada dalam jangkauan radar serangan sang comeback king. Dengan sisa balapan musim 2026 yang masih panjang, gelar Rookie of the Year bukanlah sekedar mimpi di siang bolong, melainkan target nyata yang siap dirampas secara kejam oleh sang pembalap berbahaya kebanggaan Indonesia. Genderang parang sudah ditabuh. Akhir pekan ini seri ke-10 Moto3 2026 akan mendarat di sirkuit Assen, Belanda. Lintasan legendaris yang menguji kelincahan, keberanian, dan strategi tingkat tinggi. Apakah Honda Tim Asia mampu memberikan motor yang lebih kompetitif demi memenuhi tuntutan Dani Pedrosa? Apakah Veda akan kembali menggila dari posisi start terbaiknya dan merebut podium tertinggi, mengulang sejarah manis Pego Bagnaia 10 tahun silam? Dan seberapa besar kepanikan yang akan melanda kubu KTM akhir pekan ini? Pastikan Anda tidak melepas pandangan dari layar kaca. Dukung penuh perjuangan pembalap berbahaya kita. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan performa brutal ini. Sampai jumpa di aspal Assen, Belanda. Veda Ega Pratama, Indonesia bersamamu. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.